Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan taftaha biha at-taysir wa tarju'u biha an-nabara as-sabr wa ta'sir wa taqumu lana biha al-mashura wa ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir bijahi rasulil nabi wal qamar mustaqir. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi. Kaum muslimin dan Jumat sebagai para masyarakat. Alhamdulillah saja wajib pada sasarannya sangat terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semodihi dan siapa saja jemaahnya atau hidayah atau hidayah kepada saja curahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bercurah kepada dan barakah dengan saja. Termasuk dengan saat-saat Kak Dinto pada kau dari hidayah sarana Allah Subhanahu wa taala tidak terangkui memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam meringankan tangan dan mengayunkan langkah ke tempat Kak Dinto dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam bersama senantiasa berlimpah curahkan kehadiran junjungan hati pada wa nabiyana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus hati berwasiat kepada kita semuanya kala bermomentum Jumat Kak Dinto rasanya nambah pangatakut dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laksanakan kenapa saya pakon sama Allah Subhanahu wa taala atau nikah kenapa saya dalam sama Allah Subhanahu wa taala di makna intisar awamri wa ijtinabul nawamri. Sedang doa seperti kalau menjeraki motif daripada hikmah Syekh Atta dirasakan dari dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan al-qawlu kulluhu dhulumat wa innama ana dhuhurul haqqi fihi. Famarra al-qawmu falam yashhadhu fihi aw indahu aw faqdahu aw ba'dahu faqad aqwaza wujudan anwar. Al-qawlu kulluhu dhulumat, ada alam semesta Kak al-qawl Kak Dinto. Yang dimaksud dengan al-qawl Kak Dinto makhluk yang sudah diciptakan sarana Allah Subhanahu wa taala, yang sedang diciptakan sarana Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang belum diciptakan sarana Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah al-qaul, yakni adalah alam semesta, alam zahir maupun alam yang tidak nampak kepada mata zahirnya manusia. Dekat Dinto dikatakan oleh Syekh Atta Inasakan dari kulluhu dhulumat, semuanya dalam kegelapan. Wa inna ma'ana rubuduhur al-haqqi fihi, sabda alam semesta Kak Dinto terang karena nyatanya al-haq, karena nyatanya Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta Kak Dinto. Makanya coba kita oleh mawarra al-qaul falam yashhadhu fihi, pasera orang semantu dekat al-qaul dekat alam semesta akan tetapi tak nyaksikan al-haq, tak nyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada yashhadu fihi dalam makna au qablahu qabl sabunna au ba'dahu qabl sesudahnya, bahkan awal wujudan anwari, maka ungku koreksi tak mampu itu benar-benar terdinding terhijab karena terangnya nur cahaya itu Allah Subhanahu wa taala. Qabl karena terangnya kenyataan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sila Jumat seperti kalau menjadi. Lalu apa kehendaknya Kak Dinto? Bagi Kak Dinto guna terampil mewujudkan kenapa saya perbuatan serangan Allah Subhanahu wa taala wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah.
Kemanapun wajahmu kamu paskan, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para bersama dengan karena pangeran saya sebut, saya hanya Allahu alif lam lam ha, panika adalah nyata, maka dari panika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya, yang itu adalah sebagai Tuhan yang al-Bahir dan yang al-Batin. Tapi kenapa dahirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berbedana al-kaun, kalau berbedana alam semesta katinto. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikat itu adalah wujud. Dari mana kita melihat wujud? Hakikat itu adalah daripada perbuatan effort Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian daripada sifat effort Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada asma effort Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada zat effort Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alam semesta itu tidak lepas daripada zat, daripada wujud. Alam semesta itu tidak lepas daripada sifat. Alam semesta itu tidak lepas daripada asma, daripada nama. Alam semesta itu tak lepas daripada sifat effort Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh yang ditampilkan oleh alam semesta itu hakikat itu apa itu. Berada mestilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tiap alam semesta itu untukkan zarmufian. Sampun saya kok jadi adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Dulunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kota Abdul. Dulunya Allah pada kata Abdul karena alam semesta belum ibadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syaitan tidak asalkan dari mengatakan bahwasanya al-kaunu kulluhu dhulumat. Alam semesta itu dalam kegelapan. Sombong saya siapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahkan orang sekot atau kenal pasir sempur berpasir saya sempur, maka pula pacaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti atur bahwasanya dirinya adalah sesembahan. Bersiapa sesungguhnya yang disembah? Untuk ayat akhir abadna Ahbab Tuhan orang pasalan terkal kali kayak orang, maka saya kok anda yakin makhluk gunakan angguin untuk agar saya kok dikenal. Nah, pada bersama dengan maka ketika para ulama tafsir wa maqalatul jinna wal insa illa liya'budun, berseko tanya ta'akan jin bermanusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ngabdi dan kaseko. Ay illa liya'budun tafsir dan etikat itu adalah ay illa liya'rifun, kecuali saya kenal. Karena bagaimana mungkin pada kau berparpancangan saja menyembah Tuhan yang gaib. Daripada maknanya etikat itu adalah tidak nampak, artinya tidak nyata. Nah, para nabi pada wajah, maka Allah saya sumpah dan kau berparpancangan saja begitu nyatanya sampai searah dasarkan dari menyatakan bahwasanya pemerintah kaum pasti orang yang semakin dari alam semesta pada menyahat buatan tetapi tak nyaksiakan fihi dan mana atau endahu tabadisina atau tabdahu tabasabunna atau ba'dahu tabana sesudahnya. Maka Allah Zawjud dan Anwari, maka umum tapo kalau berterang tanpa sangat terang. Karena nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkabar. Baik yang ke dalam abad, dia abad maupun yang ke luar abad. Saya bilang harus sampai dari semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir, meliputi dekat segala sesuatu. Artinya tidak ada makhluk yang tidak diliputi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebelumnya sesudahnya padanya. Berada di dalam lingkup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barang mustahil para manusia pada kemudian terseliputi kemudian tidak nampak. Lalu kita melihat apa yang diliputi sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya tahu sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau kemudian melihat itu? Lalu bagaimana dengan besarnya Allah, dengan terangnya Allah yang seharusnya kita melihat kabarnya terlebih dahulu, yang semestinya kau berparpancangan saja melihat Allah terlebih dahulu. Akan tetapi kita tidak melihat dari itu. Ada berarti bahkan awal Zawjud dan Anwari, ongku orang yang paling terdinding, ongku orang yang paling terhidap kala terangnya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dari paling kapal orang bersebut dengan bagaimana mungkin ketika Allah mereka juga datang akan tetapi tak oleh kasih sempur, tak kenal dan kasih sempur. Lalu Allah mereka oleh karena jumpa akan tetapi tak oleh dan kasih sempur. Lalu kemana arah perjumpaan kau dengan para panjangan saja? Makanya metode para ulama, metode para nabi satu dia dapat sebelum mempunyai syariat. Yang kita itu dikenalkan dengan pangeran terlebih dahulu.
Sampai terus dekat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 12 tahun belum berdana sampainya, belum berdana puasa, belum berdana haji. Yang ditekankan yang kita itu adalah awwaluddin ma'rifatullah, yang kita itu adalah bagaimana manusia mereka kenal dengan pangeran saya sembah. Sehingga ketika abad mereka kenal ke saya sembah, kemudian abad mereka akan disempurnakan bagaimana abad mereka cara najib berdana Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Jumat sebagai Allah menjadi pakat aku aja wujud dan anwar. Makanya para sahabat kita lihat bagaimana konteks statement daripada para sahabat ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablahu. Saya kotak mantung dekat alam semesta dekat segala syai'an dekat segala sesuatu. Saya kotak mantung melainkan saya kok mantul dekat Allah dan saya akan dekat Allah terlebih dahulu sebelum memandang segala sesuatu. Artinya sepantasnya Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi dia yang lebih dahulu menjadi saksikan pada seorang hamba. Kemudian apa yang dicetuskan statement daripada Sayyidina Umar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi. Saya kok mantul dekat segala sesuatu. Kenapa bisa saya mantul? Illa ra'aitu Allah fihi, kecuali saya kohman dekat segala sesuatu itu adalah di dalamnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam tempat tadi sudah dijelaskan bahwasanya Allah yang meliputi. Kemudian statement daripada Sayyidina Utsman, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ba'dahu. Sengkok tak mantul dekat segala sesuatu melainkan sengkok mantul Allah sebelum melihat sesuatu. Sudah melihat sesuatu. Artinya para Rasul pada model kesempurnaan daripada sabda para sahabat. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya fa ayyina ma wallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu kau lepaskan, ke arah baratkah, ke timurkah, ke ataskah, ke bawahkah, ke kanankah, ke kirikah, di dalamkah, di luarkah, di mana saja engkau terhempas pandanganmu. Fa ayyina ma wallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu kau lepaskan, makanya tak wajah Allah di situlah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun para manusia wajah Allah jangan dibayangkan sebagaimana materi, dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Lalu bagaimana ketika kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana segala sesuatu kullu syai'in halik illa wajhah, segala sesuatu itu pasti hancur dalam versi syariat. Sesuatu ini pasti akan binasa, pasti akan kiamat, akan tetapi secara hakikat segala sesuatu ini adalah bayangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya dia adalah mawujud, bukan wajib wujud. Hal yang mawujud adalah hal yang diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kalau berganda hakikat itu adalah yang maha wujud atau zat yang wajib wujud. Itu menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu hakikatnya tidak ada atau hakikatnya adalah bayangan. Apa hakikatnya bayangan? Bayangan malaikat tak kira bisa gerak, mana bisa tak bayangan malaikat gerak. Karena bayangan malaikat bisa gerak, mungkin masih bayangan malaikat gerak. Makanya la tataharraku zarratin illa biidznillah. Tak gerak satu zarrah pun, satu bijak pun, satu biji sawi pun tak akan bergerak illa biidznillah, kalau berizinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa kita hanya melihat gerakan-gerakan kita sendiri? Lalu kenapa kita melihat ilmu na'abah? Kenapa abad kadintong ngabes kekuatan na'abah? Kenapa abad kadintong ngabes dekat kodik na'abah, ngabes dekat kebebasan na'abah, ngabes dekat kekayaan na'abah? Padahal yang berlaku di abad kadinga kita itu tidak ada yang dari manusia, melainkan saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membutuhkan kesadaran yang tinggi. Karena wujud daripada spiritual manusia para manusia wujud, bagaimana di dalam kehidupan itu membangun kesadaran tentang kepangeranan, membangun kesadaran tentang keimanan bahwasanya la tataharraku zarratin illa biidznillah. Sehingga ketika Allah yang nampak pada mata kalbunya yang disebut dengan sirrul asrar, rahasia-rahasia yang terpandang di dalam mata kalbunya, jika itu adalah inilah orang-orang yang ahli Allah, inilah orang-orang yang habibullah, inilah orang-orang yang khalifullah.
para orang segala mulia, para samudra, para kalbu, dan para macam yang saja dibuka saran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dibuka Fatihahnya. Fatihah bukan hanya dibaca. Fatihah itu artinya pembuka, akan tetapi ketika kita buka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyata panggilan saya seperti itulah hakikat Fatihah. Adapun alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Fatihah adalah bacaan Fatihah. Bukan Fatihahnya ketika berbuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syariatnya akan dibaca bagaimana kita memuji Allah ketika berbuka kepada Allah. Karena alhamdulillahirabbil alamin sampai dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kita baca karena kita wajib kepada Allah pada kalbunya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah, terima kasih. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada segala Allah pada kaulah. Allah paling adalah narapun di alam saja. Alam sekarang, alam yang akan datang, alam dunia maupun alam akhirat, tidak ada kerajaan melainkan Allah dan Rasulnya. Itu yang disaksikan. Makanya dua kalimat yang tidak bisa diputuskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kesaksian itu tidak hanya sekedar ucapan asyhadu Allah, tapi menyaksikan Allah Muhammadur Rasulullah adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umumnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terpendar kepada alam semesta termasuk zahir batin dan abul. Kalau begitu memang yang ada itu hanyalah Allah dan Rasulnya, hakikat Muhammadur Rasulullah. Inna asal kalam abjadan billah. Kalau empat dimiliki Allah di jalal wal ikram. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqulu bi qawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.